Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Reza, NPM 170810100088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Cummins. Algoritma Cummins sendiri merupakan suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa pengawasan atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode Cummins clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Ya, ini merupakan rumus dari algoritma Cummins. Algoritma Cummins memiliki kelebihan antara lain yang pertama, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat. Yang ketiga, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Kekurangannya sendiri, yang pertama, sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal secara random. Yang kedua, memungkinkan suatu gerombol tidak mempunyai anggota. Proses clustering pada algoritma Cummins dapat dilihat pada algoritma flowchart yang ada pada kanan. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Yang kedua, menentukan centroid setiap cluster secara acak. Yang ketiga, menghitung jarak setiap objek ke centroid. Yang selanjutnya, memasukkan objek ke centroid terdekat. Selanjutnya, perbarui kembali centroid setiap cluster. Yang terakhir, kembali ke langkah 3 apabila masih ada data yang berpindah. Ya, ini masuk ke contoh kasus Cummins. Di sini ada suatu kelompok mahasiswa dengan yang mempunyai berbagai jenis nilai. Yang pertama ada nilai UTS, nilai tugas, dan nilai UAS. Jadi langkah pertamanya adalah membuat centroid. Membuat centroid, kita dapat membagi centroid tersebut menjadi 3 cluster. Yang cluster pertama adalah pintar, cluster kedua sedang, dan cluster ketiga kurang. Tetapkan C pusat cluster awal secara random. Dari data di atas terpilih 3 cluster pusat diantaranya. Jadi setelah kita mendapatkan dataset 15 dataset ini, kita memilih secara random untuk menemukan centroid awal. Kita memilih secara random ya. Di sini kita memilih data dari dari mahasiswa gede, selanjutnya mahasiswa Iqbal, dan mahasiswa Christian. Nah, menentukan centroid awal ini tuh random, jadi terserah mau yang mana. Selanjutnya, setelah kita sudah menentukan centroid secara random, dimasukkan rumus yang tadi. Nah, itu kita bisa dilihat di 1,1 89 kurangi 96 kuadrat plus 90 kurangi 93 kuadrat plus 75 kurangi 85 kuadrat sama dengan 12,56 sekian. Nah, itu dapat dari mana? 89 itu dapat dari nilai Roy, mahasiswa Roy, yang dikurangi 96 itu dapat dari centroid yang tadi, cluster 196 dikuadratkan sesuai rumus, ditambah 90 dari mana? 90 dari nilai mahasiswa Roy, nilai tugas mahasiswa Roy. 90 dikurangi 93 dikurangi dari cluster 1 terus dikuadrat, terus ditambah 75 dari dari nilai UAS mahasiswa Roy dikurangi 85 terus dikuadrat, hasilnya 12,556 sekian. Terus selanjutnya D 1,2 89 kurangi 70 kuadrat ditambah 90 kurangi 75 kuadrat ditambah 75 kurangi 80 kuadrat lalu diakar, hasilnya 24,71 sekian. Nah, 89 masih nilai Roy, tetapi bedanya kita dikurangi dengan cluster 2.
Nah, itu 70 dari klaster 2, 75 dikurangi 75 dari klaster 2 dikurangi 80 dari klaster 2. Yang selanjutnya di 1,3 tetap masih menggunakan nilai mahasiswa Roy, tetapi dikurangi dengan klaster yang ketiga, min 60, min 55, dan min 48. Lalu di akar dapat hasilnya 52,86 sekian. Selanjutnya D 2,1 itu 90 kurangi 96 kuadrat ditambah 71 kurangi 93 kuadrat ditambah 95 kurangi 85 kuadrat itu dari mahasiswa selanjutnya, yaitu Cynthia. Jadi 90 dari nilai tugasnya Cynthia, dari nilai UTS nya Cynthia, 71 dari nilai UTS tugasnya Cynthia, yang 95 dari nilai UAS-nya Cynthia, dikurangi klaster 1. Yang di 2,2 tetap menggunakan nilai mahasiswa Cynthia, tetapi dikurangi dengan klaster 2. Begitu juga dengan yang di 2,3 tetap menggunakan nilai mahasiswa Cynthia, tetapi dikurangi dengan klaster yang ketiga. Selanjutnya yang di 3,1 sampai seterusnya caranya sama, hanya dilakukan sampai D 15,3, yaitu nilai mahasiswa Reitama sampai selesai. Nah, setelah dihitung semua dapat dilihat tabel yang kiri bawah itu kita dapatkan hasil yang tadi. Nah, itu di 1,1 12,556 sekian itu dapat dilihat nilainya Roy yang C1, terus yang kedua yang di 1,2 itu yang C2, di 1,3 C3, yang di 2,1 itu C1, yang di 2,2 C2, yang di 2,3 C3, itu seterusnya sampai dapat dilihat tabel kiri bawah. Nah, setelah mendapatkan tabel di kiri bawah ini, tabel baru ini, kita dapat menentukan hasilnya. Roy itu di posisi klaster berapa, Cynthia itu di posisi klaster berapa. Nah, itu Roy kan di posisi klaster 1, hasilnya 1, Iqbal di 2, Dilan di 3, Mary di 2. Itu gimana nentuinnya? Yang pertama kita bandingkan dulu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Contohnya Roy klaster 1 12,56 sekian, yang klaster 2 24,71 sekian, yang ketiga 52,86 sekian. Nah, dari ketiga klaster tersebut kita cari yang nilainya terkecil. Nah, Roy kan yang terkecil kan klaster 1. Nah, jadi Roy dapat dimasukkan ke dalam klaster 1. Nah, gitu seterusnya. Yang Cynthia, contohnya yang kedua Cynthia, klaster 1 Cynthia lebih kecil dari klaster 2 dan klaster 3 nya, jadi Cynthia termasuk dalam golongan klaster 1. Begitu juga dengan Iqbal klaster 2 nya 0, klaster 1 32 sekian, dan klaster 3 nya 39 sekian, jadi yang terkecil kan klaster 2, jadi Iqbal termasuk golongan klaster 2. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita sudah tahu semua mahasiswa masuk dalam klaster berapa, kita hitung kembali, menentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata klaster baru tersebut didapat dari rumus nilai hasil dibagi banyak hasil UTS. Jadi klaster 1 kan ada 5 orang, Roy, Cynthia, Rudy, Gede, Ayu. Nah, nilai UTS Roy, Cynthia, Rudy, Gede, sama Ayu dijumlah dan dibagi 5 karena totalnya ada 5 anak. Jadi 89, 90 tambah 96 tambah 85 dibagi 5 sama dengan 90. Terus yang selanjutnya nilai tugas klaster 1. Nilai tugasnya si Roy, Cynthia, Rudy, Gede, Ayu ditambah dibagi 5. Hasilnya 85,8. Yang terakhir nilai UAS klaster 1. Ada 75, 95, 81, 85 sama 88 dibagi 5. Hasilnya 84,8. Setelah selesai klaster 1, kita menghitung yang klaster 2. Caranya sama. Klaster 2 ada
ada 1, 2, 3, 4 anak. Jadi nilai ada Iqbal, Mary, Hafiz, Jessica. Jadi nilai OTS Iqbal ditambah nilai OTS Mary ditambah nilai OTS Hafiz ditambah nilai OTS Jessica dibagi 4. Kenapa 4 kok nggak 5? Soalnya yang masuk dalam klaster 2 hanya 4 orang ya. Selanjutnya yang klaster 3, begitupun yang klaster 3 juga dihitung seperti itu, tapi bedanya nanti dibagi 6, soalnya yang klaster 3 terdapat 6 orang. Nah, setelah dihitung semua nanti mendapatkan sentroid baru, yaitu yang bisa dilihat itu yang klaster 1 90, 85,8, 84,8, yang klaster 2 70, 71,25 sama 75, yang klaster 3 51, sekian, 63, sekian sama 57, sekian. Nah, setelah mendapatkan sentroid baru dihitung kembali seperti cara yang ini, dimasukkan rumus lagi. Nah, 90 D1, jadi sama dengan D1, nilai ROI dikurangi sentroid yang baru 90. Jadi nanti 89 kurangi 90 kuadrat ditambah 90 kurangi 85,8 kuadrat ditambah 75 kurangi 84,8 kuadrat, terus diakar sama dengan berapa. Nah, itu dilakukan seperti ini lagi sampai 15,3. Nanti hasilnya kita dapat tabel baru, yaitu yang seperti yang sebelah kanan ini. Nah, bisa kita lihat hasil dari tahapan yang pertama dan kedua itu tidak berubah, maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan klaster. Jadi kelas setiap mahasiswa itu klasternya pengelompokan klasternya itu nggak berubah. Sepertinya Roy kan termasuk dalam klaster 1, itu tetap setelah dihitung lagi tuh tetap pada klaster 1, jadi nggak berubah. Nah, contohnya lagi Iqbal tetap pada klaster 2, terus Siska tetap pada klaster 3. Jadi jika tidak berubah maka hasilnya itu udah sesuai, nggak perlu dihitung mencari sentroid lagi. Jadi udah cukup sampai sini aja. Nah, bisa dilihat ini hasilnya. Roy pintar, sesuai dengan pengelompokan Nah, pengelompokan klaster kita dari yang awal tadi, kalau C1 itu masuk pintar, C2 masuk sedang, C3 masuk kurang ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.